Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, kita ketemu lagi nih, Bu Ida dan saya Takwan. Kemarin kan kita sudah berbincang-bincang terkait bagaimana keluh kesah selama ini dalam keluarga. Kemarin ada beberapa terkait COVID ya Bu ya. Terkait COVID-19 itu ada beberapa informasi mungkin simpang siur atau mungkin yang belum terlalu jelas. Nanti di sini kita akan bersama-sama belajar gitu ya, terkait apa itu COVID, mulai pencegahannya sampai penanganan seperti apa dan cara gejalanya. Ada yang ditanyakan Bu sebelumnya? Untuk sebelum kita mulai materinya? Oh ya, nanti sekitar 10 sampai 15 menit. Di sini saja nih. Ya, untuk pertama saya dari sini menjelaskan terkait apa itu COVID ya. COVID sendiri itu adalah virus yang dari corona yang namanya coronavirus, itu berasal dari Cina. Cuman untuk saat ini masih diselidiki sebenarnya itu virus itu dari hewan ke manusia atau memang dari kebocoran laboratorium kimia di sana. Jadi itu masih belum pasti. Tapi untuk corona sendiri itu ada dan bukan hoax ataupun bohongan gitu ya. Dan penularannya pun cepat seperti flu. Cuman terkait penyebabnya, penyakitnya itu memang lebih menyerang ke paru-parunya. Ya, untuk penularan COVID sendiri itu bisa pertama melalui cipratan. Cipratan itu misal kita nggak pakai masker, air liur dari orang yang terpapar COVID itu bisa nyiprat dan masuk ke saluran pernapasan kita gitu. Kemudian juga ada dari berjabat tangan atau salaman. Misal kita bersalaman ternyata seseorang itu dia belum cuci tangan, dia belum menggunakan hand sanitizer, itu kemungkinan kita kena itu besar. Kemudian ada juga beberapa itu makan secara bersamaan. Mereka itu makannya satu piring mungkin, ataupun lagi dalam satu ruangan ada 5 sampai 10 orang. Nah itu kan kadang copot masker. Nah itu kan kita tidak tahu penularan seperti apa. Kemudian ada juga melalui menyentuh benda-benda di sekitar. Kadang virus itu bisa menempel di benda-benda tapi mungkin bertahannya 2 sampai 3 hari. Cuma kita tapi itu kemungkinannya kecil. Lebih besar dari kita berjabat tangan atau kita lebih seringnya droplet dari air liur atau penularannya. Kemudian tanda gejala COVID itu awal-awalnya itu biasanya demam, sakit tenggorokan, kemudian batuk, itu awal-awal dulu. Cuman berjalannya waktu ada gejala-gejala baru, misalnya tidak bisa mencium bau-bauan, kemudian mereka tiba-tiba ada juga delirium namanya itu juga bisa menyebabkan yang itu tanda gejala COVID. Cuman itu kan tanda gejala saja, harus diikuti dengan tes swab gitu. Itu baru bisa kita mantang gejala COVID. Kemudian untuk pencegahan COVID atau tips aman sehari-hari, misal mencuci tangan 6 langkah setiap hari. Misal kalau ada di rumah ada cuci tangan. Misalnya hand sanitizer itu jika tidak ada air, misal di luar ruangan ternyata tidak ada air, boleh pakai hand sanitizer. Alangkah baiknya pakai air yang mengalir gitu ya. Kemudian menggunakan masker 3 lapis gitu. Masker kain kan sekarang sudah banyak 3 lapis ya. Ada juga masker scuba yang model langsung cantelan itu ya. Nah itu ada 1 lapis. Nah itu tidak dianjurkan. Usahakan caranya 3 lapis gitu, karena itu yang paling aman. Kemudian juga jangan menyentuh area menyentuh wajah sembarangan. Misal kita habis megang apa, jangan tiba-tiba menyentuh wajah. Jadi diusahakan cuci dulu baru menyentuh. Kalaupun urgent ataupun ini pakai sarung tangan atau alas gitu kan, jangan sembarangan. Kemudian ketika bersin gunakan tisu atau enggak yang tangan ini seperti ini. Kemudian jaga jarak aman itu 1,5 sampai 2 meter. Karena dengan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter itu kemungkinan virus menjangkau seseorang itu kecil. Nah, jadi itu jarak aman untuk selama kita sehari-hari bersama orang-orang itu, siapapun itu di luar sana gitu. Untuk virus sendiri juga bisa dilakukan, misal kalau untuk pencegahan, untuk penanganannya itu lebih langsung ke rumah sakit saja. Kalau untuk mau mengecek itu apakah COVID atau tidak, ada swab antigen, ada rapid, ada swab PCR yang paling untuk saat ini itu yang paling bisa melacak COVID-19.
untuk vaksinasi kan kita masih baru, jadi itu masih bertahap untuk vaksinasinya. Itu yang pertama tim medis dulu, baru nanti untuk selanjutnya ke masyarakat itu masih bertahap, karena yang diutamakan yang benar-benar yang di rumah sakit yang selalu bertemu dengan COVID-19. Ya. Untuk pemaparan edukasinya cukup sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah selesai untuk materinya tadi. Mungkin ada yang Bu tanyakan sebelumnya terkait Kira-kira itu bisa menyerang organ tubuh yang lain nggak? Kayak jantung atau mungkin apa gitulah yang kemungkinan punya penyakit diabetes atau apa, itu mudah terserang nggak gitu? Oh gitu. Ya, untuk saat ini yang saya pelajari, yang saya tahu itu untuk COVID-19 lebih menyerang ke paru-paru. Jadi yang punya asma, Punya asma atau pneumonia itu lebih rentan rentan. Ya. Memang penyakit ini itu kan istilahnya penyakit self-limiting disease, istilah penyakit yang sembuh sendiri. Oh, kayak flu gitu. Iya, cuman kalau kita bisa sembuh sendiri asalkan kita punya daya tahan tubuh yang bagus. Gitu. Nah, kalau kita punya penyakit bawaan misal asma, itu mungkin bisa sembuh sendiri tapi rentan gitu. Resiko mungkin merupakan parah keburukan tuh memang besar gitu. Kebanyakan kan yang meninggal itu kan dia dengan penyakit bawaan, penyakit tambahan. Tapi ada juga yang meninggal karena memang tapi untuk pure COVID itu ada, cuman tidak sebanyak yang dengan penyakit bawaan gitu. Berarti itu obatnya yang spesifik buat COVID itu sudah ada apa belum? Gitu? Belum ada. Untuk saat ini belum ada, dan saat ini belum ada obat tapi pencegahan. Vaksin itu kan pencegahan bukan obat. Oh, gitu. Terus banyak kasus orang sudah sembuh itu, terus dikasih obat apa atau kita harus melakukan apa gitu? Oh ya, sudah sembuh. Kalau sudah sembuh itu kemungkinan terjangkit COVID bisa lagi. Cuman misal kalau orang sudah terkena sekali, untuk terkena dua kali itu tidak akan parah karena dia sudah punya istilahnya virus yang sudah mati. Virus sudah mati itu menjaga, jadi dia sudah kenal COVID gitu. Nah, jadi bisa kena tapi dia tidak bisa terlalu parah. Ya, kayak flu gitu ya. Iya, istilahnya kita sudah terbiasa dengan virus tersebut. Misal ada juga yang namanya terapi plasma darah. Jadi plasma darah yang sudah pernah kena COVID diberikan kepada orang yang terkena COVID. Nah, gunanya supaya tubuhnya itu supaya biar bisa menyamakan, bisa menghadang virus tersebut. Gitu. Terus saat ini obat masih itu tadi plasma darah itu, tapi itu bukan obat, sebenarnya terapi. Berarti yang utama malah daya tahan tubuh sendiri. Ya, betul. Kayak flu kayak gitu kan. Iya, betul. Kita lebih menjaga imun. Makanya kemarin ada yang bilang obatnya itu yang menjaga imun. Makanya memang saat ini obat yang pasti 100% untuk virus itu belum ada. Dan vaksinasi pun ada paling 60%, 90% itu pun belum, kan masih diteliti di beberapa negara. Jadi masih istilahnya beberapa negara itu masih berusaha mencari vaksinnya, meneliti vaksinnya. Ada lagi Bu, tanyakan sebelumnya? Ya mungkin bisa beberapa ibu kan tadi maksudnya nggak penularannya seperti apa ya? Ada nggak dengar itu ada virus COVID baru? Itu menjadi model baru yang lebih serem. Kalau untuk saya yang orang awam itu benar apa enggak gitu? Untuk itu masih belum dipastikan kebenarannya untuk virus yang terbaru itu, karena memang kita yang masih tahu itu yang virus itu sekarang mungkin dia bisa membelah diri, tapi kita belum belum benar pasti gitu apa tidak beritanya begitu. Karena kan memang virus ini kan baru ya, jadi kemungkinan apapun terjadi itu bisa. Terus itu vaksin yang sekarang buat Indonesia itu kira-kira keakuratannya itu berapa persen? Kalau kemarin saya baca itu keakuratannya sekitar 60%. 60%? Iya, 60%. Jadi masih bisa kena, cuman tidak separah yang kalau belum divaksin. Iya. Kayak seperti kemarin Bupati Sleman, hari ini dia vaksin, besoknya dia kena COVID. Nah itu kemungkinan kita kena COVID itu bisa, cuman mengurangi kemungkinan gejala yang muncul gitu. Istilahnya menjadi imun untuk tubuh gitu. Makanya kemarin dapat vaksinnya 2 kali, jadi
satu orang itu vaksinnya 2 kali. Jarak vaksin pertama dengan kedua itu jaraknya 1 bulan. 1 bulan berarti vaksin yang kedua. Iya, vaksinasi kedua. Dan itu untuk semua kemarin dengan itu kayaknya yang anak-anak belum ada. Anak-anak di vaksinnya bawah ya? belum vaksin, kemudian ibu hamil juga belum boleh. Kemudian yang di atas 65 tahun nggak boleh juga. Oh, berarti itu vaksin- bener ya, kemarin tuh Iya, bener betul. kayaknya batas antara yang pasti 17 atau berapa? Iya, 17 tahun baru 16 tahun sampai 50 berapa? Iya, karena itu yang- benar berarti. betul. Karena memang vaksin ini kan baru, terus efek sampingnya banyak. Jadi istilahnya itu tidak bisa sembarangan. Jadi ada batasan-batasan yang tidak bisa di anak-anak tuh belum bisa vaksin. Karena kan masih istilahnya kan ini kan mencari cara atau mencari vaksin yang tepat. Jadi beberapa ada dipakai, ada enggak beberapa negara. Kadang setiap negara tuh beda-beda vaksinnya. Karena mereka kadang punya vaksin sendiri, buatan sendiri. Memang virus baru, jadi nggak gitu. Apa kayak buat anak-anak apa COVID itu kayaknya kok jarang menyerang anak-anak gitu. Nah, Itu apa emang COVID itu menyerang untuk usia remaja ke atas atau memang sebenarnya ada juga yang kena? Selama ini saya belum dengar gitu. Hanya karena kayak hoak gitu, kayak bener iya. enggak gitu kan. Karena kan gini, kita tahu COVID apa enggak kan ketika dites. Kalau kita nggak tes, kita nggak akan tahu COVID atau enggak. Mungkin bisa jadi seseorang itu kena COVID tapi dia tanpa gejala. Nah, karena dites kita baru tahu. Kalau nggak dites kita nggak akan tahu dia COVID apa tidak. Karena memang gejalanya mirip-mirip sama flu, Iya. batuk, atau demam biasa. Jadi kita tidak bisa istilahnya kan ketika dicek baru paham. Kalau nggak dicek nggak akan tahu. Karena memang anak-anak kan jangan dites juga. Iya. Karena yang sering kena kan usia-usia rentan misalnya. Kita sudah punya asma, punya sakit paru, tapi tidak menutup kemungkinan yang sehat juga bisa gitu. Berarti Tapi tidak semua orang yang kena COVID itu dengan gejala hilang penciuman, tidak semua. tidak semua. Cuman beberapa ada. Tidak Yang mesti. kategori parah gitu ya. Kayak yang parah kan sampai pas sesak nafas, sampai Sesak pasang nafas, ya, yang ventilator, gede-gede itu kan kayak iya, gitu. sampai pasang itu kan udah parah itu. Sampai tidak bisa ngapa-ngapain, kadang nggak sadar orang gitu. Iya. Karena memang kita nggak bisa berikhtiar, berusaha. Kehidupannya masih serba darurat ya. Harus beradaptasi dengan virus Iya. baru. Makanya adaptasi kebiasaan baru. Masker ini bukan sebagai gini lagi, udah sebagai gaya hidup Gaya sekarang hidup. masker. Ya, betul. Berarti udah cukup. Ya. Tadi Ibu sudah baik nih, tadi kita ngobrol-ngobrol terkait edukasi terkait COVID-nya. Ibu juga sudah aktif bertanya, aktif juga untuk menjawab dan menanyakan sesuatu demi kebenaran. Untuk membenarkan, bukan berarti membenarkan, ini meluruskan. Maka ada informasi yang masih simpang siur, yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Alhamdulillah, semoga menjadi bermanfaat bagi kita. Ya, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.